Ayah, Iya. Abang beli di mana gitu, udah Abang kasih makan sama. Oke. Loh, tadi sudah. Nggak apa-apa. Lanjut sayang. Alah, mau nengok. Ya udah nih, nggak sini, nggak apa-apa. Terang nggak gitu? Alhamdulillah terang. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, ketemu lagi dengan Bu Ani. Nah, terima kasih ya moms sudah klik video Bu Ani hari ini. Insya Allah video Bu Ani kali ini bisa memberikan manfaat buat moms semuanya. Nah, gimana kabarnya moms? Insya Allah selalu sehat, selalu bahagia, dan juga semakin berkelimpahan rezeki ya moms. Amin ya rabbal alamin. Nah, moms, di video kali ini Bu Ani mau sharing sesuatu yang berbeda. Nah, udah tahu ya apa yang berbeda pertama? Yang berbeda pertama adalah intro. Jadi intro Bu Ani baru gitu ya, moms. Jadi intro yang baru itu Bu Ani pesen dari moms Naufa Faza di Instagramnya. Nanti Instagramnya Bu Ani taruh di sini. Langsung aja DM beliau. Terus kasih konsepnya mau gimana, kirimin foto kita, nanti akan dibikinin yang insya Allah mirip-mirip lah dengan kita ya moms, jadi bentuk kartun gitu. Terus Bu Ani juga tadi udah sharing ya moms di Instagram Bu Ani. Nah, ini Instagram Bu Ani taruh ya di bawah di sini. Moms boleh follow, kita bisa saling bersilaturahmi di sana, bisa lebih akrab juga. Oke. Dan yang terbaru yang kedua adalah Bu Ani ingin menambahkan satu segmen baru di channelnya Dapur Bu Ani. Yeay! Apa itu? Bu Ani ingin menyuguhkan buat moms semuanya, yaitu tips-tips dalam berumah tangga. Nah, penasaran apa-apa aja tips yang akan Bu Ani sharingkan? Kali ini adalah episode 1. Jadi insya Allah Bu Ani akan berketerusan memberikan informasi-informasi tentang hubungan rumah tangga gitu ya moms. Tips-tips yang Bu Ani jalankan selama 10 tahun bersama dengan Pak suami. Nah, insya Allah apa yang Bu Ani sharingkan ini berdasarkan pengalaman pribadi Bu Ani, terus hasil dari sharing-sharing sama orang-orang tua Bu Ani, terus juga Bu Ani dapatkan dari hasil Bu Ani baca dari buku-buku, terus juga dari internet, dari Google, dari Instagram, dan apa yang Bu Ani dapatkan juga dari nonton video-video moms-moms yang ada di YouTube. Nah, insya Allah bisa bermanfaat bukan hanya buat mom semuanya, tapi juga bermanfaat buat Bu Ani. Kenapa? Karena bisa jadi video yang Bu Ani bikin ini bisa menjadi pukulan buat diri Bu Ani sendiri apabila Bu Ani nanti ke depannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke moms, sebelum Bu Ani masuk ke materinya, Bu Ani ingin sharing buat moms semuanya tentang latar belakang rumah tangga Bu Ani. Nah, Bu Ani sudah menikah dengan Pak suami itu 10 tahun lebih ya moms, 10 tahun lebih 1 bulan. Lalu selama perjalanan berumah tangga kami ini, insya Allah belum pernah mengalami perperangan hebat. Istilahnya nggak pernah ngomong-ngomong yang terlalu kasar, terus kami juga nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hubungan berumah tangga ini. Walaupun sampai detik ini kami belum diberi momongan dan ada omongan kanan kiri, insya Allah kami lepaskan karena kami saling komunikasi berduanya ya moms. Lalu Bu Ani mau berbagi lagi bahwasannya Bu Ani dan Pak suami ini memiliki rentang usia atau perbedaan usia itu kurang lebih 15 tahun. Jadi Bu Ani lebih tua, bukan. Bu Ani lebih muda jauh 15 tahun di bawah Pak suami. Terus Bu Ani ini anak pertama dan Pak suami anak terakhir, anak bontot gitu ya mams. Kalau kata orang-orang zaman dulu ini ada botol ketemu tutup katanya gitu ya. Jadi Bu Ani sama Pak suami itu klop
kata orang-orang sih seperti itu ya. Bu Ani tutup botol, Bu Ani botolnya, Pak suami tutupnya. Gitulah kebalikannya juga ya Mams. Tapi kalau menurut Bu Ani itu adalah mitos. Bukan sekedar Bu Ani anak paling tua atau Pak suami anak paling muda, atau kebalikannya Pak suami anak paling tua, kita anak paling muda. Tetapi di sini adalah bagaimana kita mau belajar. Nah, insya Allah tips Bu Ani hari ini bisa bermanfaat buat moms yang baru memulai ingin berumah tangga. Kok moms panggilnya? Berarti mbak ya. Buat mbak-mbak nih yang ingin menuju ke jenjang pernikahan, atau buat moms yang baru saja mencicipi sebagai ibu rumah tangga. Mungkin baru menikah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, insya Allah tips Bu Ani kali ini bisa dipakai, terus bisa bermanfaat, terus bisa menjadi satu keberkahan buat mom semuanya, bisa menjadi satu inspirasi, bisa menjadi satu semangat. Nah, jadi di segmen kali ini Bu Ani ingin sharingkan sebagai kita seorang istri ya moms. Bu Ani tidak mau mengajari atau tidak mau mencampuri bagaimana si suami atau apa yang harus dilakukan sang suami. Tapi Bu Ani ingin mengajak mom semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai kita seorang istri. Baik, Bu Ani akan masuk ke tips cinta yang pertama. Tips yang pertama dari Bu Ani adalah berkatalah yang baik dan juga berkatalah yang lembut kepada suami kita. Oke, di sini Bu Ani akan berbagi buat kita semuanya. Kalau Bu Ani itu punya komitmen dengan Pak suami ketika setelah melakukan ijab kabul dan kami mengobrol berdua, komitmen yang pertama sekali Bu Ani katakan kepada Pak suami adalah kami harus mempunyai panggilan. Bukan panggil Bu Ani adik, bukan panggil Bu Ani bunda, bukan panggil Bu Ani nama, tapi Bu Ani minta kepada Pak suami, Bu Ani manggil Pak suami sayang, dan Pak suami memanggil Bu Ani sayang. Jadi kami memiliki satu panggilan, yaitu panggilan sayang. Sedikit Bu Ani ceritakan kenapa tips ini bisa Bu Ani pakai dan berjalan sampai saat ini. Karena dulu waktu Bu Ani belum menikah, waktu masih bekerja di suatu tempat, Bu Ani ini mendengar ada senior Bu Ani yang sedang teleponan sama istrinya. Mereka ini sudah berumah tangga lama ya moms, sudah memiliki anak 3. Tapi si abang ini teleponan sama istrinya, panggilannya sayang gitu. Iya sayang, iya sayang. Terdengar dari handphone itu kalau istrinya di seberang sana lagi kayak marah-marah gitu, kayak lagi ngomongnya agak kenceng, agak keras gitu. Tapi si suami tadi tetap sabar dan tetap panggil sayang. Setelah teleponannya tadi ditutup, Bu Ani tanya, loh Bang, tadi si kakak marah-marah, abang kenapa jawabnya lembut dan terus-terusan sayang gitu, komitmen ya? Dan beliau katakan bahwasanya iya, jadi abang setelah menikah itu langsung minta sama kakak untuk panggilannya sayang gitu. Jadi nggak boleh dengan kata-kata yang lain. Tahu nggak kenapa katanya? Nah, kalau sayang itu adalah kata-kata di atas segalanya. Maksudnya gini loh, kata-kata yang bisa dipakai untuk kelembutan, bisa dipakai untuk cinta-cintaan, bisa dipakai. Bayangin ya, kalau misalkan masih pacaran, pasti panggilannya sayang. Nah, setelah berumah tangga, panggilannya jadi berbeda, gitu ya. Jangan, tetap harus sayang katanya. Oh gitu, iya. Jadi kata-kata itu merasuk ke Bu Ani dan akhirnya Bu Ani kasih komitmen sama Pak suami dan Pak suami alhamdulillah setuju. Makanya sampai detik ini panggilan kami berdua, Bu Ani panggil Pak suami sayang dan Pak suami manggil Bu Ani sayang. Nah, dengan seperti itu keponakan, terus teman-teman, terus juga adik Bu Ani itu panggil ke pasangannya setelah menikah jadi panggilnya sayang. Nah, kalau kami dalam keadaan lagi berdebat, apapun ceritanya kami tetap dalam keadaan sayang gitu ya, walaupun marah-marah gimana, panggilnya tetap sayang. Nggak ada lagi kata-kata yang lain. Kalau sudah marah-marah panggilnya tetap sayang, maka nggak lebih dari 5 menit insya Allah kita akan akur kembali. Selanjutnya
laki-laki itu paling nggak suka dengan wanita yang banyak bicara. Sedangkan wanita harus mengeluarkan 25.000 kata-kata dalam satu hari. Jadi kita harus melampiaskan ucapan-ucapan kita atau kata-kata kita ya kayak gini, bikin video di YouTube atau kita sambil masak sambil sholawat kayak gitu ya. Terus perbanyaklah beribadah, misalkan kayak ngaji itu kan ngeluarin kata-kata, sholat itu juga ngeluarin kata-kata. Nah insya Allah itu semua bisa mengurangi merepetnya kita atau cerewet-cerewetnya kita kepada pak suami. Kan pak suami itu nggak perlu banyak-banyak berbicara, karena laki-laki itu cukup mengeluarkan hanya 5.000 kata-kata aja, itu udah paling banyak. Kalau perempuan 25.000, bandingan kali lipatnya itu adalah 5 kali lipat. Ya iyalah pak suami pening dengerin kita celoteh terus gitu ya, sedangkan beliau nggak perlu kata-kata banyak, cukup dengan tindakan. Oke Mams, sekian dulu video Bu Ani hari ini tentang tips cinta yang pertama. Nah insya Allah Bu Ani akan sharingkan lagi untuk episode-episode yang berikutnya. Semoga segmen Bu Ani yang kali ini bisa bermanfaat buat Mams semuanya, khususnya buat yang baru mau menuju ke jenjang pernikahan atau buat Mams yang baru menjadi ibu rumah tangga baru gitu ya. Karena 5 tahun pertama adalah 5 tahun transisi Mams, 5 tahun penyesuaian antara laki-laki, otaknya laki-laki dan otaknya perempuan. Kalau otaknya perempuan nggak bisa dicampurkan ke otaknya laki-laki, begitu juga otaknya laki-laki nggak bisa dicampurkan ke otaknya perempuan. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau pak suami nggak bisa menghargai atau nggak bisa menjadi apa yang kita inginkan, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjadi apa yang beliau inginkan. Karena beliau adalah seorang pemimpin dan surganya kita ada di pak suami gitu ya Moms. Di 5 tahun pertama itu memang adalah masa-masanya kita sering keluar air mata. Karena di situ adalah masa-masa penyesuaian. Tapi insya Allah kalau bisa melewati 5 tahun pertama, kita akan bisa melewati 5 tahun kedua, akan melewati 5 tahun ketiga, melewati 5 tahun keempat, 5 tahun kelima, dan seterusnya. Insya Allah bisa melewati sampai ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Moms, terima kasih yang udah ikutin video Bu Ani hari ini di tips cinta yang pertama ini. Insya Allah video Bu Ani hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah bisa menjadi satu inspirasi. Insya Allah bisa dicontoh ya Moms. Dan yang baik-baiknya aja diambil, yang kurang baiknya jangan diambil. Karena kekurangan adalah milik Bu Ani dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Moms semuanya Bu Ani mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu Ani mohon ampun. Oke Moms, sampai ketemu lagi di video Bu Ani yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, dan insya Allah kita semua selalu diberikan kelimpahan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video Bu Ani yang berikutnya ya Moms. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.